Hidden Strike menceritakan ketika sebuah kilang minyak yang dikelola Tiongkok yang berada tepat di Irak tiba-tiba saja diserang oleh tentara bayaran. Jackie Cheng, seorang mantan pasukan khusus yang kini menjadi prajurit keamanan swasta, mendapatkan mandat untuk menyelamatkan warga Tiongkok yang terjebak di dalamnya. Tugas Jackie tentu saja penuh dengan resiko. Ia harus memastikan para pegawai kilang minyak berada di area zona hijau. Jackie kemudian mengetahui bahwa tujuan utama penjahat menyerang penghilangan minyak adalah untuk mencuri minyak yang ada di sana. Dalam kondisi terdesak, Jackie bertemu dengan Chris yang diperankan oleh John Cena, seorang mantan tentara Amerika Serikat. Awalnya Jackie dan Chris mengalami perbedaan pandangan dan saling curiga satu sama lain. Namun kemudian keduanya memutuskan bekerja sama setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Di awal film diperlihatkan Jackie beserta timnya menemui Profesor Cheng. Kedatangan ia ke sana tentu saja akan mengevakuasi para karyawan kilang minyak agar berada di zona aman akibat penyerangan yang dilakukan beberapa tentara bayaran di sana. Sementara Chris didatangi oleh sahabatnya yang bernama Henry sembari membawakan uang segepok kepadanya. Tak hanya itu, Henry menawarkan ke Chris suatu pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Namun ia tentu saja menolaknya, karena saat ini ia sudah pensiun dari dunia sebagai tentara bayaran. Namun sahabatnya meyakinkan bahwa misi kali ini selain uangnya bisa digunakan untuk membangun desa, Chris juga dapat membalas dendam akibat serangan beberapa tahun lalu yang melibatkan beberapa rekannya harus meninggoy. Oh, okay. Fantastic. Whoa. Owen yang merupakan teman dari Chris mengatakan bahwa desa yang mereka tinggali saat ini itu sangat mengalami krisis air daripada minyak. Owen menyarankan agar Chris membeli air di perusahaan Unicorp, namun dengan harga yang cukup besar. Dengan situasi yang seperti ini, nampaknya Chris akan kembali menjadi tentara bayaran. Di tempat lain, kelompok Jackie tengah mengatur rencana agar bisa mengevakuasi seluruh karyawan kilang minyak dengan selamat. Satu-satunya jalan yang mereka lewati kali ini adalah jalan maut yang merupakan jalan tercepat menuju zona hijau. Kini tiba hari evakuasi itu. Jackie membagi beberapa tim. Profesor Cheng akan berada di bus lain, sementara Mei akan berdampingan dengan Jackie. Diceritakan bahwa Mei merupakan anak semata wayangnya, namun mereka berdua nampak tak akur satu sama lain. Di mana ibu Mei saat itu berada di rumah sakit dengan kondisi yang sangat memprihatinkan hingga membuat nyawanya tak terselamatkan. Saat ibu Mei sakit sampai meninggal dunia, Jackie tak pernah sama sekali menjenguk mereka berdua. Hingga pada akhirnya, Mei sangat membenci ayahnya sampai sekarang. Namun ia berusaha menjelaskan bahwa di waktu itu ia harus menjalankan misi rahasia. Negara mereka sangat membutuhkannya. Di sisi lain, bahwa Mei serta ibunya juga di waktu itu sangat membutuhkan kehadiran sesosok ayah. Tak berselang lama di dalam perjalanan mereka mendapati banyak sekali ranjau yang bertaburan di jalan. Tak hanya itu, mereka juga harus mengalami badai pasir yang tiba-tiba saja datang menghampiri. What you see? There it is. Jackie terdapat berkomunikasi dengan tim satu ke tim lainnya. Tiba-tiba saja sekelompok orang datang menyerang bus mereka satu demi persatu. Pula dalam penyerangan tersebut ternyata Chris. Mereka menyerang dan menculik dua bus yang ditumpangi oleh Profesor Cheng. Di sini kelompok tim Jackie baru menyadari bahwa bus mereka telah hilang begitu saja, dan badai pasir yang mereka lalui tak biasa dan tak alami. Mengetahui hal itu, mereka bergegas melacak keberadaan bus dan memerintahkan dua pesawat helikopter untuk mencari keberadaan mereka. Dan ternyata semua itu benar adanya. Badai pasir yang mereka alami merupakan buatan manusia, menggunakan mesin jet untuk mendorong pasir agar terlihat seperti badai.
Jackie berhasil menemukan satu bus dan memerintahkan timnya agar segera melanjutkan perjalanan menuju ke zona aman. Di tengah-tengah perjalanan, tim evakuasi berhasil mendapati kelompok tentara bayaran tersebut hingga membuat baku tembak terjadi di antara mereka. Sementara Jackie menemukan satu busnya lagi kini berada tepat di tengah-tengah gurun. Salah satu orang di sana mengabarkan bahwa 5 orang karyawan telah diculik, termasuk Profesor Cheng serta asistennya berada di dalamnya. Di tempat lain, Chris menanyakan kepada Henry siapa sebenarnya orang yang telah menyewa jasa mereka. Tanpa terduga ternyata semua itu adalah ulah dari Owen. Tak hanya itu, ia juga yang melakukan penyerangan di kilang minyak untuk mencuri semua minyak yang ada di sana tanpa sisa. Owen meminta Chris agar ia membantunya memerangi Jackie, pemimpin dari tim keamanan Tiongkok, dengan imbalan sejumlah uang yang sangat besar tentunya. Namun hal itu ditolak oleh Chris. Tugas ia sudah selesai sampai di sini dan ia meminta agar uangnya diberikan kepadanya. Ketika Chris meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Owen membunuh Henry di saat itu juga. Also close to the Henry's pulled it back, okay? Let's go! Hey. Di perjalanan, Jackie tak sengaja melihat Chris dengan seorang diri. Ia mengintainya secara diam-diam hingga pada akhirnya Chris tiba di desanya. Di dalam desa tersebut, Chris menunggu kedatangan Henry untuk membawakan uang miliknya. Namun yang ia temui malah jasad sahabatnya yang sudah tak bernyawa. Di sisi lain, kedatangan Jackie disadari oleh Chris hingga membuat perkelahian kecil di antara mereka tak dapat terelakkan. Dalam pertarungan itu, Chris mempertanyakan mengapa Jackie mengikuti dirinya. Tentu saja untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Namun Chris menolak bahwa bukan dirinya yang telah menculik dan membunuh mereka. Bahkan kelompok tersebut juga telah membunuh sahabat dari Chris. Chris mengungkapkan bahwa yang telah menculik Profesor Cheng adalah Owen atas perintah perusahaan Unicom. Sementara di tempat lain di mana Owen mencoba membobol kilang minyak yang ada di sana namun gagal. Kilang tersebut membutuhkan password untuk mengaksesnya dan yang mengetahui semua itu adalah Profesor Cheng. Owen memaksa agar Profesor memberikan kode yang dimaksud. Karena keras kepala, Owen di saat itu juga membunuh para tim evakuasi. Saat hendak membunuh putra dari Profesor, ia mengatakan bahwa kode tersebut berada di tas miliknya yang telah dibawa oleh Mei, anak dari Jackie. Sementara Jackie dan Chris kini semakin akrab satu sama lain. Jackie juga meyakini bahwa Chris merupakan orang baik. Dibuktikan ia menampung beberapa anak yatim piatu di sana. Tak hanya itu, Chris juga mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Mei karena memiliki tubuh yang sangat seksi. Namun ia baru menyadari bahwa Mei adalah anak dari Jackie. Chris nampaknya tak percaya kalau Jackie adalah ayahnya. Now that you mention that, she is your daughter. Di saat obrolan santai itu, tiba-tiba saja anak buah Owen datang di desa mereka dengan tujuan mendapatkan tas milik Profesor. Jackie dan Chris yang menyadari kedatangan penyusup memerintahkan Mei agar membawa anak-anak ke tempat aman. Sementara mereka berdua akan berusaha mencegah semua anak buah dari Owen. Di saat baku hantam dan baku tembak tersebut, Chris memilih untuk menyerahkan tas tersebut kepada pihak musuh. Ia tak mau mengambil risiko yang berbahaya dengan mengorbankan seluruh anggota keluarganya. Hey. Saat keesokan paginya, Chris mempertanyakan apa yang penting dari tas tersebut. Mei menjelaskan bahwa di dalam tas terdapat kunci USB dan kata sandi untuk membuka aliran dari kilang minyak. Minyak itu memiliki jutaan barel yang terhubung dengan pipa bawah tanah. Tak hanya itu, mereka juga menyediakan armada kapal yang begitu banyak untuk mencuri kilang minyak yang ada di Irak.
Mengetahui itu, Chris dan Jackie kini mulai bekerja sama dan mulai mengatur strategi agar bisa menyusup masuk untuk menghentikan Owen. Sementara Owen sendiri kini berhasil mendapatkan passwordnya dan berhasil menjarah minyak di sana sebanyak mungkin. Untuk menguras habis minyak tersebut, mereka membutuhkan waktu setidaknya 24 jam dari sekarang. Chris dan Jackie menerobos penjagaan di sana dan berhasil masuk ke dalam. Owen yang mengetahui hal itu dengan segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghentikan mereka, hingga membuat baku tembak dan baku hantam terjadi di antara mereka. Jackie berhasil menyelamatkan profesor dan putranya, namun semua itu tak sampai di situ, di mana ia harus berhadapan satu lawan satu dengan pria gundul. Sementara Chris akan berusaha mengejar Owen yang ditemani oleh May. Jackie berhasil melumpuhkan si gundul dengan perlawanan yang sangat melelahkan. Sementara Chris dan Owen kini saling kejar-kejaran dan baku tembak di antara mereka. Namun usaha mereka berdua sia-sia, di mana mobil yang dikendarai May harus terjatuh dan hancur begitu saja. Tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja Jackie datang dengan menggunakan superjet buatan Tiongkok. Dengan kecepatan superjetnya, mereka berhasil menabrak mobil kilang yang memuat minyak tersebut. Dalam kecelakaan itu, Owen harus mengalami luka yang cukup parah. Dengan kondisi seperti itu, ia masih sempatnya untuk melarikan diri. Jackie beserta Chris yang melihat hal itu tentu saja tak akan tinggal diam. Mereka berusaha mengejar dan menggunakan superjetnya, hingga pada akhirnya mereka harus terjatuh di dasar jurang yang cukup dalam. Sementara Chris kini hilang begitu saja. Atas kejadian tersebut, May baru menyadari dan memahami apa yang telah dilakukan ayahnya pada saat dahulu merupakan pilihan yang tak semua orang bisa lakukan. Dan tiba-tiba saja Chris muncul begitu saja mengagetkan mereka berdua. Dan film pun tamat.